Udah bisa. Bisa di share screen? Ada nggak? Ada, Ju. Oke. Ya, jadi pada narasumber kita pada sore hari ini adalah Ibu Devi Setiorini Saadiah. Nah, teman-teman bisa follow juga Instagram beliau, juga ada menghubungi beliau bisa melalui Gmail yang ada di layar teman-teman. Terus juga ada Google Scholar yang isinya publikasi tentang karya-karya beliau. Nah, Ibu Devi Setiorini Saadiah telah menempuh S1 Teknik Mesin di Institut Teknologi 10 November, Surabaya. Nah, salah satu proyek beliau yaitu studi numerik proses pemakaran batu bara pada boiler PLTU Suralaya. Kemudian beliau telah menempuh pendidikan S2 ya, pembakaran batu bara. Mohon maaf, typo. Kemudian telah menempuh pendidikan S2 di Mechanical Engineering National Chengku University, Taiwan, dengan salah satu proyek beliau yaitu Development of Oxyfuel Flameless Combustion Technologies. Dan saat ini sedang menempuh pendidikan S3 di Graduate School of Engineering, Kobe University, Japan, PhD student, dengan salah satu project beliau yaitu Dissolution of Carbon Dioxide Bubbles with Chemical Absorption. Nah, nanti kalau teman-teman pengen nanya-nanya terkait project-project beliau atau pengalaman beliau selama di Jepang atau di Taiwan, nah nanti teman-teman bisa tanyakan di sesi tanya jawab nih. Oke. Saya stop share. Baik, langsung saja, tidak akan berlama-lama lagi. Saya akan persilahkan kepada Ibu Devi Setiorini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya kedengeran? Ya. Jadi, tunggu belum. Jadi, terima kasih sudah diperkenalkan. Saat ini saya sama seperti kalian semua, sepertinya sama-sama siswa. Sekarang saya siswa mahasiswa S3 di. Halo, suara saya terdengar atau putus-putus? Terdengar, Ibu. Terdengar ya. Oke. Terdengar. Jadi sekarang saya sedang berada di Jepang untuk menyelesaikan studi S3 saya. Nah, oh ya, foto yang tadi, maaf ya, saya kebetulan nggak punya banyak foto sendiri. Tadi adalah foto saya beserta suami saya. Jadi saya dosen teknik mesin, suami saya dosen teknik perkapalan, beserta juga anak saya di sini. Jadi nanti kalau misalkan kalian masuk ke teknik mesin, bakalan ketemu saya mungkin di tahun ketiga kalian lah kira-kira. Atau untuk yang senior-senior yang sudah jadi fasilitator pemudator ini, maaf ya, kita belum pernah ketemu sebelumnya, belum pernah ketemu di kelas. Nah, kalau misalkan kita mau bicara tentang apa sih peran sarjana teknik mesin di masyarakat, lanjut, next. Terlebih dahulu kayaknya kita perlu tahu deh, sumber daya alam di Kalimantan itu apa sih? Dan sebenarnya pasti kalian juga sudah benar tahu, baik yang di dalam Pulau Kalimantan sendiri ataupun yang di luar Pulau Kalimantan, pasti tahu bahwa sumber daya Kalimantan itu paling banyak ada di minyak bumi, kemudian ada di gas alam, kemudian ada di batu bara. Lanjut. Nah, berbicara tentang minyak bumi, gas bumi, dan batu bara, berhubung ITK ini ada di Balikpapan ya, kita kerucutkan lagi sedikit ke Kalimantan Timur. Jadi kalau misalkan berdasarkan Factsheet Kaltim, bahwa untuk minyak bumi di Kalimantan Timur itu adalah pemasok sekitar 6,1% nasional. Sementara untuk gas bumi 37% nasional gas bumi diproduksi dari Kalimantan Timur. Sedangkan batu bara 60%. Skala nasional kita di Kalimantan Timur adalah
kalau bisa dibilang mungkin produksi batu bara terbesar ya berarti di Indonesia. Nah, kita sudah tahu nih sumber daya alam yang terutama yang paling dekat dengan ITK ya, karena nantinya kan ketika kalian kuliah di ITK, ketika saya nanti di ITK bertemu dengan kalian, apa sih yang bisa kita berikan sebagai sarjana teknik mesin dengan sumber daya alam yang ada di sekitar kita ini. Lanjut. Nah, berhubung sumber daya alam ini pasti nantinya akan berhubungan dengan dunia industri ya, entah dalam produksinya, entah dalam penyimpanannya, entah dalam bagaimana distribusinya. Nah, untuk membicarakan 3 sumber daya alam tersebut, lalu peran sarjana teknik mesin di dunia industri itu seperti apa? Next. Kalau misalkan kita melihat 3 sumber daya alam tersebut, pekerjaan sarjana teknik mesin itu sangat cocok sekali dengan sumber daya alam yang tersedia di sekitar ITK. Terutama di Kalimantan Timur karena kita berada di ITK. Lanjut. Saya berikan contoh sedikit, mungkin bagi kalian yang ingin tahu juga bagaimana kalau misalkan kita ngomong sarjana teknik mesin, kerjanya kalau misalkan di 3 sumber daya alam itu seperti apa? Ini yang pertama, contohnya di batu bara. Jadi ada beberapa perusahaan besar yang mungkin kalian sudah tahu, PT Kaltim Primakol atau KPC, terus ada Kidevo, terus ada Brau. Nah, sebagai sarjana teknik mesin belum selesai. Jadi kalau misalnya kita ngomong tentang batu bara, di sarjana teknik mesin itu kerjanya seperti apa sih di tambang batu bara? Mungkin ini saya berikan sedikit contoh saja bagian-bagiannya. Yang pertama, kalau misalnya kita di jetty plant, jadi di jetty plant itu bagian loading unloading batu bara, bagaimana ketika batu bara itu datang, lalu proses unloadingnya bagaimana, atau kalau misalnya kita mau distribusi ke pulau lain, bagaimana loadingnya, terus safety-nya. Untuk jenis conveyor-nya kita juga perlu tahu. Nah, conveyor ini sendiri nanti kita bisa mempelajari di teknik mesin. Jadi jenis conveyor-nya bagaimana, karena sangat banyak sekali jenis conveyor, tergantung bagaimana jenis batu baranya, kondisi apa ya, kondisi pendistribusiannya seperti apa. Lalu cold grinding, bisa jadi customer kita pinginnya partikelnya hanya misalkan 7 nanometer seperti itu. Jadi bagaimana cara menggrinding batu bara itu bisa kita pelajari. Kemudian kalau karakteristiknya tuh nilai bahan bakarnya misalkan, atau proses penyimpanannya bagaimana. Jadi kalau misalkan kalian lihat di foto itu ya, yang di foto kanan bawah itu adalah contoh konveyornya. Jadi batu bara itu adalah bahan bakar yang sangat sensitif, terutama yang nilai bahan kalornya tinggi, itu sangat sensitif sekali terhadap panas, dia mudah terbakar. Jadi kita harus benar-benar memilih konveyor yang baik, yang tidak menimbulkan tidak sama apa ya, meminimalisir terjadinya pembakaran gitu loh. Karena kalau misalkan terjadi kebakaran, tentu saja bakalan kebakaran semuanya lah. Namanya juga batu bara ya. Next. Di sumber daya alam yang kedua, dan ketiga juga lah. Karena sebenarnya untuk oil and gas itu mereka cara kerja produksi juga hampir sama, terutama dengan menggunakan pompa. Maka dari itu, kalau misalkan sarjana teknik mesin di oil and gas kerjanya seperti apa ya? Nah, kita bisa sebagai seorang yang punya kapasitas, punya apa namanya, kemampuan untuk mengetahui bagaimana pompa itu bekerja, karena kebanyakan selama ini kan pompa yang kita pakai itu adalah pompa yang dibeli dari luar. Kemudian belum tentu kita tahu keseluruhannya. Nah, sarjana teknik mesin itu bisa mempelajari itu. Jenis pompanya yang digunakan seperti apa. Kalau misalkan di sehari-hari kalian pakai mungkin di rumah, ada yang namanya pompa sentrifugal untuk memompa air. Kemudian ada pompa aksial, nanti ada pompa macam-macam lagi. Lalu kita bisa menentukan bagaimana kekuatan pompa yang dibutuhkan. Karena kalau misalkan kita mau drilling pumps and drilling oil and gas itu, kita butuh tahu sekuat apa pompa kita bisa ngambil oil and gas yang ada di dalam bumi. Kemudian piping ini sangat penting sekali. Piping kalau misalkan yang di balik papan,
di Balikpapan itu ada kilang minyak Pertamina ya. Nah, di sana itu kalian bisa lihat banyak sekali piping. Piping itu adalah salah satu komponen penting dalam pendistribusian dan juga penyimpanan, di mana kalau misalkan pipingnya itu tidak benar, baik dalam segi misalkan material seperti itu ya. Ini contoh yang di bawahnya tentang materialnya, bisa jadi nanti terjadi ledakan atau terjadi perbedaan tekanan yang akhirnya ya juga terjadinya ledakan. Jadi piping ini penting untuk kita tahu bagaimana pendistribusian tekanan di dalam minyak di dalam pipa tersebut. Next. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang bagaimana tadi produksi sumber daya alamnya, sekarang kita berbicara tentang bagaimana pendistribusiannya atau sebagai penunjang lah. Kalau misalnya kita mau produksi atau kita mau mendistribusi, tentunya kita perlu alat-alat tambahan. Salah satunya adalah alat berat. Kalau misalkan di sekitaran Kalimantan, mungkin atau di sekitaran Balikpapan lah yang paling tahu adalah PT Trakindo, PT Komatsu. Nah, di dua perusahaan ini kita bisa tahu berbagai jenis alat berat yang digunakan untuk pendistribusian baik batu bara ataupun yang lainnya. Nah, kalau untuk di alat berat sendiri nanti kita bisa belajar apa itu yang namanya remanufacturing. Kebetulan di dekat ITK banget itu ada yang namanya Komatsu Remanufacturing Asia. Benar nggak? Ya, saya kebetulan pernah KP di sana, dan dari sana saya tahu bahwa apa sih yang membedakan posisi sarjana teknik mesin dan juga teknisi. Kebetulan untuk teknisi kan kebanyakan pasti adalah anak SMK. Nah, perbedaannya sangat-sangat kelihatan ketika proses kerjanya tentu saja. Kalau untuk SMK itu biasanya masuk di sana sebagai teknisi, mengerjakan membongkar alat beratnya, membongkar engine-nya, terus memasang lagi, semuanya dilakukan sesuai dengan SOP. Nah, untuk SOP-nya sendiri ini siapa sih yang menyusun? Siapa yang mengerti SOP-nya ini? Yang mengerti SOP-nya adalah kita sebagai sarjana teknisi. Jadi kita tahu bagaimana bagaimana proses untuk menaikkan efisiensi remanufacturing-nya, bagaimana proses yang aman. Kemudian karena kita juga tahu bagaimana engine-nya, kita juga bisa melakukan inovasi di desain engine-nya. Kemudian ada full system engine, materialnya juga terutama material seperti apa sih yang cocok untuk di lahan, misalnya di lahan yang tidak rata atau seperti itu. Jadi untuk menghindari kerusakan-kerusakan di dalam engine itu sendiri. Lanjut. Nah, tidak hanya diekspor ke pulau atau negara lain, batu bara kita, minyak bumi kita, gas bumi kita. Nah, sekarang di Kaltim juga mulai aktif dalam pengolahan sumber daya alamnya sendiri. Contohnya seperti apa? Contoh yang paling terbaru mungkin PLTU Karyanga Balikpapan ya. Itu adalah sebuah pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan tentu saja batu bara. Kemudian ada PLTMG, pembangkit listrik tenaga mini gas. PLTMG penajam ini menggunakan gas. Sementara untuk Senipa ini dia merupakan kayak apa ya istilahnya ya, kayak gabungan lah, combined cycle. Jadi nanti kalian bisa mempelajari sebenarnya pembangkit listrik itu sendiri, setiap pembangkit listrik itu baik uap, gas ataupun PLTG itu berarti gas dan uap, itu punya siklus sendiri yang dimana kita sebagai sarjana teknik mesin itu bisa memaksimalkan siklus itu, memaksimalkan efisiensi sehingga produksi listriknya bisa lebih maksimal lagi. Kalian tahu sendiri lah bagaimana Kalimantan. Saya nggak tahu ya kalau misalnya di luar Kalimantan Timur, tapi untuk di Kalimantan Timur sendiri kita masih sering banget rasanya merasakan mati nyala lampu ya, mati nyala listrik. Jadi sekarang sudah mulai dikembangkan. Nah, jadi kalian ini yang bakalan masuk ke teknik mesin ITK juga, para senior ini, kakak tingkat ini lah yang berperan nantinya bagaimana supaya nanti Balikpapan nggak mati nyala lagi lah listriknya. Gimana cara memaksimumkan efisiensi, bagaimana cara menghandle misalkan ada terjadi kerusakan atau semacamnya di pembangkit listrik. Jadi terus kalau saya breakdown sedikit, ada yang namanya water and wastewater treatment plant,
gimana cara pengolahan air, walaupun ini sebenarnya nanti akan lebih ke tekim sih, cuman kita juga bisa tahu detail-detail seperti ini. Kemudian call plan-nya bagaimana, seperti yang tadi ya, pembelian konveyor supaya safety, kemudian boiler dan furnace-nya. Untuk boiler dan furnace ini sangat tergantung sama batu baranya. Bagaimana nilai kalori batu bara itu sangat mempengaruhi pemilihan boiler. Kemudian turbinnya. Nah, kalau kita berbicara ke pembangkit listrik tenaga uap itu sendiri, yang menggerakkan generator adalah turbin, terutama turbin. Jadi kita harus tahu bagaimana turbin yang digunakan, jenis turbinnya seperti apa, seperti itu. Lanjut. Nah, kalau misalkan kita berbicara tadi contoh-contoh pekerjaan yang ada di batu bara, kemudian di alat berat, kemudian di pembangkit listrik, di teknik mesin ITK-nya ada 5 bidang minat yang sebenarnya bisa mempelajari itu semua. Yang pertama itu sistem kontrol, kemudian ada manufaktur, material teknik, konversi energi, desain mekanik. Jadi di antara 5 bidang minat ini mungkin kalian bisa baca satu-satu. Ini saya hanya memasukkan sedikit contoh, karena sebenarnya masih banyak sekali materi-materi yang kalian bisa pelajari di masing-masing bidang minat. Jadi misalkan saya ingin banget bisa kerja di PLTU. Oh, berarti kalian bisa masuk, misalkan kalian pinginnya fokusnya ke boilernya, berarti kalian bisa masuk ke konversi energi atau seperti itu. Nah, soalnya di masing-masing bidang minat ini sendiri nanti kita bisa tahu materi-materi yang memang cocok buat pekerjaan kita. Misalkan kalau kalian masuknya tadi ingin jadi piping engineer ya, karena piping engineer itu adalah pekerjaan yang sangat mahal sekali. Piping engineer itu kalian bisa mempelajari bagaimana korosinya, atau mungkin nanti kalian ingin tahu bagaimana persebaran tekanannya, bisa dipelajari di mekanika fluida. Kemudian bagaimana teknik pengecoran, teknik pengerasannya yang baik supaya tidak terjadi kebocoran, karena itu sangat berbahaya kan, atau di pipa. Kalian bisa belajar di 5 bidang minat ini. Nanti terserah kalian kalau ingin lebih fokusnya ke bidang yang mana. Lanjut. Nah, selain 5 bidang minat itu, kalau misalnya 5 bidang minat itu kan yang pasti kalian akan lebih berkomunikasi dengan dosennya. Nah, tapi di TK sendiri itu kalian bisa mempelajari misalkan yang suka penerbangan atau mobil listrik. Jadi materi-materi yang tadi itu di mata kuliah contoh mata kuliah tadi itu kalian bisa bergabung lagi lebih aplikatif lagi di UKM yang ada di ITK. Contohnya yang pertama di Esma Warman, kalian bisa belajar bagaimana membuat misalkan untuk Desmoron contohnya apa ya? Misalkan kalian ingin supaya membuat sayap yang benar-benar maaf ya anak saya muncul, maaf. Jadi bagaimana kalian membuat menentukan airfoil, membuat airfoil yang baik untuk dalam sayap. Mohon maaf. Atau kalian ingin belajar, ya, Ibu sedang presentasi, tunggu sebentar ya. Atau kalian bisa juga belajar di Student Automotive Association. Kalian bisa mempelajari bagaimana caranya membuat mobil listrik, karena sekarang pasti kalian sudah tahu, atau mungkin kalian sudah pernah bergabung di kelas-kelas ITK virtual online yang sebelumnya ada membicarakan tentang Tesla. Jadi bagaimana kita berusaha untuk merubah sedikit demi sedikit, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil menjadi energi yang lain. Lanjut, next. Mungkin akan saya perpendek ya, uang. Nah, untuk peran sarjana teknik mesin untuk masyarakat seperti apa? Karena kita sudah mengetahui berbagai macam materinya, kita sudah tahu bagaimana aplikasinya. Lalu peran sarjana teknik mesin untuk masyarakat bagaimana? Next. Nah, sarjana teknik mesin itu menguasai bidang keilmuan baik secara teori dan aplikatif, serta kemampuan untuk melakukan inovasi berdasarkan ilmu yang dimiliki. Lalu seperti apa? Berarti kita sebagai sarjana teknik mesin itu kita punya kemampuan untuk membuat keputusan di perusahaan.
sesuai dengan bidangnya ya, karena kita adalah bidang seni teknik mesin, jadi kita bisa membuat keputusan. Maksudnya di sini keputusan seperti apa? Keputusan yang ya berhubung kita ketahui di Indonesia ini lebih banyak menggunakan alat-alat impor, dan tidak semua bisa dibilang ketika maintenance misalkan atau ketika ada trouble, tidak mungkin kita harus mendatangkan ekspatriat untuk memperbaiki. Nah, berhubung sarjana teknik mesin ini tahu bagaimana teorinya, bagaimana menggunakan alat-alatnya, menggunakan mesinnya, jadi kita bisa membuat keputusan untuk perusahaan tersebut. Kemudian mampu melakukan inovasi di perusahaan, tidak hanya mengikuti SOP yang ada. Bukan berarti kita boleh melanggar SOP, tidak. Tapi kalau ketika kita sebagai sarjana teknik mesin itu punya inovasi yang lebih, tentu kita bisa merubah SOP. Jadi nggak hanya mengikuti SOP seperti teknisi. Ingat bahwa nanti kita ketika lulus sebagai sarjana teknik mesin, kita bukan teknisi, tapi kita adalah engineer. Kemudian memaksimalkan efisiensi produk maupun pengolahan. Terutama ini yang akan sedikit saya tekankan di sini, yaitu mengatasi emisi, memastikan masyarakat mendapatkan manfaat maksimal tanpa kerusakan lingkungan. Nah, jangan salah, untuk teknik mesin sendiri kita bisa menjadi salah satu agen yang bisa mengatasi emisi ini. Next. Nah, ini adalah contoh persebaran emisi karbon dioksida yang ada di Kalimantan Timur. Ini saya ambil dari salah satu jurnal yang kebetulan mereka melakukan secara kontinu penelitian bagaimana tentang persebaran emisi karbon dioksida di Kalimantan Timur. Sayangnya ini saya dapatnya tahun 2008. Jadi yang merah itu adalah yang perlu kita teliti lebih lanjut, karena yang merah itu mereka menghasilkan banyak karbon. Sedangkan kalian tahu sendiri untuk karbon itu maaf ya, anak saya baru bangun tidur. Jadi emisi CO2 itu sangat mempengaruhi yang namanya efek rumah kaca. Jadi itu sangat penting sekali kita pelajari bagaimana cara mengurangi, karena sumber daya alam yang ada di Kalimantan itu sangat rentan sekali memproduksi karbon dioksida. Lanjut. Nah, ini sangat tinggi emisi sekali. Terus bagaimana yang bisa seorang sarjana teknik mesin lakukan? Next. Nah, ini adalah beberapa proyek yang tadi mungkin sudah disebutkan waktu di profil ya. Bagaimana saya mengerjakan proyek S1 saya, S2 saya, dan sekarang yang saya lakukan di S3. Jadi improvement di boiler. Ini contoh di penggunaannya, karena salah satu penyumbang emisi karbon dioksida terbesar adalah di pembangkit listrik. Jadi bagaimana kita mengimprove boiler supaya dia bisa mengurangi CO2, karbon dioksida yang ada di yang diproduksi. Kemudian contohnya seperti apa lagi? Jadi kita juga bisa menggunakan yang namanya oxy-fuel combustion. Oxy-fuel combustion itu kayak apa sih? Di oxy-fuel combustion itu kita tidak menggunakan udara sebagai komponen pembakarannya. Kalau misalkan kalian pernah tahu, untuk membakar sesuatu kita perlu 3 komponen utama. Yang pertama bahan bakarnya, yang kedua udara, yang ketiga panas. Nah, untuk udara ini sendiri, udara kan mempunyai komposisi oksigen dan nitrogen. Nah, nitrogen ini kalau misalkan kita gunakan untuk pembakaran, bisa jadi hasil akhirnya adalah NOx. Apa namanya ya? Pada sebuah proses pembakaran itu tidak hanya karbon dioksida yang dihasilkan, tapi juga NOx. NOx ini juga sangat berbahaya sekali jika dilepaskan ke lingkungan.
Oleh karena itu, deoxy-fuel combustion ini gimana sih caranya kita supaya bisa mengurangi emisi NOx, tapi juga kita bisa mengurangi emisi CO2. Jadi caranya adalah dengan mereplace nitrogen yang ada di udara itu dengan karbon dioksida. Nah, karbon dioksidanya berarti sama aja dong, Bu. Nanti kan bakal keluar lagi. Bedanya deoxy-fuel combustion itu nanti CO2 hasil dari pembakaran itu dimasukkan lagi atau diekstraksi lagi, kemudian digunakan untuk mereplace atau mengganti posisi nitrogen. Jadi kayak looping gitu loh. Jadi tidak ada karbon dioksida yang keluar ke lingkungan, tapi digunakan lagi untuk proses pembakaran. Jadi seperti itu, terus akhirnya kan sama saja kayak kita tidak menghasilkan CO2, dan kita juga berhasil menurunkan NOx-nya. Seperti itu untuk oxide-fuel combustion. Terus ada lagi cara lainnya untuk mengurangi emisi karbon dioksida, yaitu CO2 sequestration di laut ya, ocean carbon dioxide sequestration. Itu seperti apa? Jadi kita mengekstraksi karbon dioksida baik dari udara juga bisa. Ini contohnya adalah dari factory, dari power plant. Jadi kita berusaha mengekstrak CO2 itu kita masukkan ke laut. Karena kalau misalkan kalian yang punya akuarium mungkin ya ada yang namanya saya lupa apa namanya. Jadi kayak semacam seolah-olah membuat CO2 di dalam akuarium gitu, supaya jadi kandungan karbon dioksida di dalam akuarium itu sendiri ternyata dibutuhkan baik untuk biotanya ataupun mungkin buat ikannya juga. Jadi itulah yang kita lakukan di carbon dioxide sequestration ini. Kemudian ada juga yang namanya bubble column reactor. Kita merubah karbon dioksida menjadi senyawa lain. Jadi contohnya untuk yang proyeksi yang saya lakukan sekarang, karbon dioksida ini diubah menjadi sodium apa namanya, NaHCO3. Jadi kita berusaha mengubah karbon dioksida ini ke senyawa lain. Akhirnya karbon dioksida ini bisa berkurang di udara. Seperti itu. Lanjut. Nah, kalau misalkan tadi kita sudah berbicara tentang bagaimana teknik mesin di industri, teknik mesin dalam pengurangan emisi, sekarang apa ya ilmu teknik mesin yang bisa ditemui sehari-hari? Next. Salah satunya, ini karena mungkin sebagian dari kalian adalah cowok-cowok, jadi salah satu contohnya adalah Magnus effect saat bermain bola. Itu yang seperti apa? Coba di videonya dong. Nah, kalau kalian yang suka main bola banget nih, kalau misalkan melakukan tendangan sudut, misalkan, itu pasti akan ada muncul yang namanya fenomena curveball atau bola melengkung, mungkin dalam bahasa Indonesia. Jadi itu adalah salah satu contoh yang namanya Magnus effect. Magnus effect itu seperti apa? Jadi Magnus effect saya jelaskan sekilas saja. Nanti kalau kalian mau belajar lebih lanjut, kita bisa bergabung diskusi di kelas, atau mungkin nanti kalian akan temui lah kalau misalnya kalian bergabung di teknik mesin. Jadi Magnus effect itu seperti apa? Itu terjadi ketika ada perbedaan kecepatan di sisi kanan dan sisi kiri bola. Akhirnya akan terjadi perbedaan tekanan tentunya karena adanya perbedaan kecepatan. Nah, perbedaan tekanan itulah yang membuat Magnus effect, di mana kalian tahu kan mungkin di fisika bahwa aliran itu bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Jadi itu yang menyebabkan bola itu melengkung tidak lurus gitu loh ketika kalian menendangnya. Lanjut. Next. Nah, contoh yang lainnya apa? Ini yang paling banyak banget kita ketahui di keseharian, yang suka nge-mall, atau mungkin yang suka naik turun eskalator pada saat di kantor apa gitu, di kantor kelurahan ya. Kantor kelurahan nggak ada eskalatornya. Kantor yang ini lah, kantor yang menggunakan eskalator. Sistem pada eskalator itu adalah salah satu contoh terbaik teknik mesin di kehidupan sehari-hari. Kenapa? Kalian bisa tahu sebenarnya di dalamnya itu kita mempelajari yang namanya sistem gear-nya seperti apa. Kemudian ini juga sebenarnya hampir sama dengan yang tadi di conveyor ya. Kita mempelajari bagaimana belt itu bergerak, bagaimana pengaturan materialnya juga seperti itu. Jadi ini adalah contoh yang
contoh yang bisa kalian temui di keseharian. Nanti kalau misalnya kalian masuk teknik mesin, kalian bisa mempelajarinya juga. Lanjut. Next. Juga pintu otomatis di mall. Kalian kalau misalkan ingat di bidang minat ada yang namanya sistem kontrol. Jadi sistem kontrol itu seperti apa? Ini contohnya. Yang di atas itu ada yang namanya timing belt. Jadi timing belt ini sendiri adalah mirip kerjanya sama konveyor, tapi kita mengkombinasikannya dengan sensor. Maka dari itu tadi saya bilang ini salah satu contoh di sistem kontrol. Jadi kita bisa mengkontrol pergerakan timing belt itu sesuai dengan sensor. Next. Nah, ini berhubung saya adalah penggemar Running Man, jadi saya kasih salah satu contoh game yang ada di Running Man tentang pemilihan bahan. Terus kita harus tahu buoyancy, kesetimbangan dan lain-lainnya. Jadi ini adalah contoh ketika tim Running Man menyeberangi Sungai Han yang jaraknya saya lupa berapa kilometer, yang pasti 100 lebih dengan menggunakan perahu terbuat dari berbagai macam material. Jadi contohnya yang di episode itu mereka menggunakan galon, kertas, gulungan, pipa dan segala macamnya untuk menyeberangi sungai, dan itu berhasil. Kenapa? Karena mereka bisa, walaupun gitu tentu tidak semuanya berhasil karena tidak semua bahan itu cocok. Nah, pemilihan bahan ini yang perlu kita pikirkan. Nanti kalau misalkan di dunia industri seperti apa, ini ada contoh sehari-hari contohnya ya. Jadi terus buoyancy-nya kayak apa? Ini mengatur keseimbangannya kayak apa. Nah, hal ini adalah contoh kecil yang bisa kita temui tentang aplikasi teknik mesin di kehidupan sehari-hari. Atau mungkin ada yang mau coba menyeberangi Sungai Mahakam dengan cara yang sama, silakan. Main seru-seruan kan? Main sama teman-teman kita, coba yuk pakai galon gitu, nyeberangi Sungai Mahakam gitu. Saya doakan selamat ya. Kalau nggak diterkam buaya. Lanjut. Nah, kita sudah berbicara tentang banyak hal. Nah, terus bagaimana nih potensi wanita sebagai calon teknik mesin? Saya sendiri cewek di teknik mesin, angkatan saya waktu itu ada sekitar 30 orang. Semuanya bekerja sesuai dengan apa yang kita pelajari selama menjadi teknik mesin. Lanjut. Next. Jangan khawatir kalau misalkan kalian perempuan dan ingin bergabung di teknik mesin. Sekarang atau mungkin bisa dibilang satu dekade belakangan ini itu lowongan untuk sarjana teknik mesin tidak hanya terbuka bagi laki-laki, tapi juga bagi perempuan. Jadi ini contoh-contohnya. Ini kebetulan poster-poster ini atau foto-foto ini saya ambil langsung di iklan-iklan lowongan pekerjaan dari perusahaan tersebut. Jadi ada dari Badak, dari Pertamina, dan pasti banyak yang lainnya lagi tidak saya masukkan di sini. Atau kalian mau jadi seorang researcher, jadi peneliti. Contoh yang di bawah sebelah kanan, Ibu Latifah Nurrahmi atau Mbak Latifah ini adalah senior saya. Jadi beliau tahun lalu berhasil memenangkan penghargaan dari L'Oreal. Apa yang beliau teliti? Robot operasi reduksi fraktur sebagai teknik bedah invasif minimal. Ini bisa jadi untuk sekarang mungkin pemenangnya adalah teknik mesin ITS. Bisa jadi next 5 years or maybe 10 years after this. Jadi 5 atau mungkin 10 tahun, atau mungkin nanti kalian yang bergabung di teknik mesin kemudian ingin menjadi dosen teknik mesin, kita bisa mengembangkan sesuai dengan bidang minat yang kita minati. Jadi untuk yang perempuan jangan takut untuk bergabung ke teknik mesin. Lanjut. Nah, ini sedikit biar mungkin kalian semangat. Kalian yang ada di Kalimantan, mohon maaf kalau misalkan yang ada yang di Kalimantan, kalian juga berhak untuk menjadi bagian kami. Ini adalah contoh profil alumni. Kebetulan beliau ini Khairul Kholdi, itu alumni dari SMA 1 Balikpapan, kemudian melanjutkan kuliah di Teknik Mesin ITK, S2-nya meneruskan di Kukmin University. Sekarang dosen prodi Teknik Mesin ITK mulai dari tahun 2021 bulan Februari ini untuk seterusnya. Jadi kalau kalian yang maba nanti akan bertemu beliau. Jadi untuk di teknik mesin sendiri juga kita dosennya adalah dosen-dosen muda yang kalian mungkin umurnya tidak terlalu jauh, jadi kalian
tentu saja bisa lebih bisa dibilang seperti apa ya, mungkin bolehlah kalian lebih mudah untuk berdiskusi karena untuk dosen-dosen muda sendiri kan kita punya gap year yang tidak terlalu jauh ya, jadi kita masih bisa ngikut lah kekinian bagaimana milenial atau Gen Z ya sekarang ya, Gen Z saat ini. Jadi pesan dari Kak Khairul, be a warrior, not a warrior. ITK memang masih tergolong baru, tapi kalian bisa jadi bagian yang membesarkannya. Sudah, lanjut. Yuk kuis dulu, silakan. Jadi begitu saja ya dari saya. Mungkin memang tidak banyak yang mau saya sampaikan karena saya hanya ingin membuka wawasan bagaimana sih tentang teknik mesin, kemudian bagaimana peran kita di masyarakat, kemudian bagaimana potensi perempuan di teknik mesin. Jadi kalian bisa mempelajari lebih lanjut lagi nanti ketika akan bergabung, atau kalian bisa saja email ke email saya yang tadi sudah disampaikan di depan, atau mungkin mau DM IG, silakan. Lanjut, silakan moderator. Terima kasih. Ya, baik. Ya, itu tadi ya teman-teman, kita sudah simak nih. Ternyata yang ada di teknik mesin itu bukan cuma ngebengkel doang atau cuma ngebubut, ngelas. Nah, tapi banyak banget yang bisa kita ambil. Kita suka penerbangan, kita bisa ke pesawat, kita suka mobil, kita bisa ke mobil listrik, dan lain sebagainya. Mau ke dunia minyak dan gas, mau ke Pertamina. Nah, teknik mesin itu bisa banget buat jadi jurusan kalian. Nah, ini ya kita akan coba bermain kuis terlebih dahulu. Nanti teman-teman nih yang juara 1, juara 2, sama juara 3-nya, kalau kalian menang, dan kalian nanti mengikuti UTBK, nah kalian akan diganti uang untuk pendaftarannya, diganti 100%. Gitu ya, Bu? Iya. Ini boleh raise hand dulu nggak? Berapa orang sih sebenarnya yang ikut di webinar ini yang pingin banget masuk ke teknik mesin? Saya pingin tahu ini. Ya, coba. Yang bisa sudah raise hand. minat saya gitu. mau lihat. Kayak apa ingatnya ya? Oh, salah. Gallery view. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya 6 orang aja yang masuk. Yang cewek-cewek nggak ada yang mau masuk. Maydri, Septiani, cewek-cewek yang kayaknya. Lumayan banyak, Bu, yang cewek ini kayaknya yang ikut. Ya, oke. Lanjut. Oke, kita akan coba bermain Kahoot. Sebentar, saya share screen. Oh, mungkin saya ini lagi sedikit ya, sambil di share screen-nya dipersiapkan. Jadi untuk 3 pemenang nanti, 3 pemenang utama berhak untuk mendapatkan reimburse itu uang pergantian. Ya, uang pergantian uang UTBK kalian jika kalian keterima di teknik mesin ITK. Saya doakan sekali kalian keterima di teknik mesin ITK. Oke, sudah terlihat di layar. Nah, teman-teman bisa buka Kahoot di kahoot.it. Nanti di situ kalian ada disuruh memasukkan game pin. Bisa dimasukkan 867 7939. Kahoot.it. Bisa buka di Google kan? Di browser kan ya? Di browser Google Chrome bisa. Coba. Saya boleh ikutan nggak, Bu? Kalau kamu ikutan, duitnya gimana? Nggak kepake dong. Oh iya, betul. Oke, teman-teman silakan buka kahoot.it. Ya, ada lebah ganteng. Wah, ini seneng banget nonton ini pasti. Itu lebah ganteng. Ini lebah ganteng Pak Ridwan Halik ini. Pak Ridwan Halik nggak boleh menang, Pak. Ayo, teman-teman, silakan buka kahoot.it, kemudian masukkan PIN 8677939. Oh, tadi saya ada yang kelupaan. Ya, Mas kameramen ini mau ikut nih. Mas kameramen. Silakan, Ibu. Ya, tadi saya kayaknya ada yang kelupaan kan anak saya ini masuk. Jadi untuk
Berhubung ini ada di salah satu pertanyaan kuis ya, saya bocorkan sedikit pembangkit listrik yang ada di Balikpapan. Berhubung ini ada juga yang dari luar Balikpapan, dari luar Kalimantan, pembangkit listrik di Balikpapan itu apa aja? Ada PLTD Kotakan, PLTD Gunung Malang, dan beberapa sebenarnya banyak PLTD sih. Jadi saya beri bocoran sedikit. Berhubung nggak semuanya dari Balikpapan dan nggak bakalan tahu kayaknya. Iya, betul. Ya, ayo. Wah, ada yang Ada dari yang mantap SMK lagi, 1 Balikpapan. ada yang tidak mau ikut. Wah, ini satu alma mater sama saya ini, Bu. SMK 1, Bu. SMK 1 mana? Ageng Balikpapan, Ageng _ Ageng. SMKN 1 Balikpapan. Apakah kamu terkenal di sana, Afif? Apakah dia mengenalmu? Sudah lama sepertinya, Bu. Oh, beda ya, udah beda grupnya ya. Beda. Wah, ada Pain Akatsuki. Wah, ini juga nih sama kayak Lebah Ganteng nih. Doyan nonton. Oke, kita tunggu sampai 1 menit lagi deh. Coba, Oke, ada lagi yang mau ikut? Oh, Mas kameramen ikut. Mas kameramen ikut ya. Oh, Joli. DWP. Ya. Sekarang Ini nanti ada kalau lagi misalkan yang kita menang, hitung mundur. Ya. yang mana nanti tolong diberitahu nama aslinya ya. Saya nggak tahu ini siapa yang menang nama aslinya. Oh iya. Betul. Nanti yang menang akan dihubungi oleh kakak fasilitator kita, ada Kak Satrio. Ya. Baik, 10. Kita hitung mundur ya, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Saya Mencari jodoh. Wah, mencari jodoh. Jodoh. Ya. Amin. Luar biasa. Amin. Dan kan untung-untungan, Bu. Siapa tahu ada di sini. Iya, amin. Oke, saya lock. 1, 2, 3. Saya lock ya. 1, 2, 3. Oke, kita start. Kuis kelas online teknik mesin. 3, 2, 1. Apa yang bukan sumber daya alam Kalimantan? Nah, ini tadi udah dijelasin nih. Ayo, dengerin nggak nih waktu ibunya jelasin nih? Coba. 7 orang, 8 orang, 9 orang. Oh. Wah. Oh, banyak yang nggak jawab ya, Bu. Dari 20 partisipan. Ada yang salah ternyata. Wah, ada yang jawab gas, ada yang jawab minyak. Waduh, ini tidur kayaknya nih, Bu. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Oh, Yasar. Wow, Yasar. Peringkat 1 dengan skor 865. Oh. Kita next ke pertanyaan selanjutnya. Prodi Teknik Mesin di ITK termasuk ke dalam jurusan? Tahu nggak ya? Ayo. Oh, wah, luar biasa. Ada 8 orang nih yang tadi memperhatikan. Oke, kita lihat siapa yang, apakah masih Yasar? Wah, Yasar disalib sama mencari jodoh. Mencari jodoh. Mencari jodoh. Oke, jadi JTIP itu jurusan Teknologi, Industri, dan Proses. Kita next. Manakah yang merupakan bidang minat Teknik Mesin Institut Teknologi Kalimantan? Yo, ada material teknik, sistem dan kontrol, desain mekanik. Masih ada yang menjawabnya salah. Nah, jadi material itu teknik ada yang juga, bertanya. sistem kontrol juga. Oh iya. Ada yang bertanya jawabannya kok nggak ada tulisannya. Jadi jawabannya ada di. Jawabannya kok nggak ada tulisannya? Jawabannya ada di layar. Nah, semua benar. Jawabannya
ada di layar. Teman-teman di HP ini untuk pencet jawabannya aja. Jadi ngelihatnya tetap di layar pertanyaannya. Oke, kita next. Mencari jodoh naik bersama kameramen dan Gustavito. Ini kalau kameramen ini inget main loh. Ini kameramen sudah semester 6 ini masih mau. Oke, kita next. Fenomena curveball saat menendang bola disebut. Nah, ini tadi yang free kick. Coba inget nggak nih teman-teman nih? Oh, wah ini ada 5 orang yang menjawab benar. Magnus Effect ya. Jadi, ada yang menjawab ball effect juga. Nah, ini teman-teman tadi sudah dijelasin. Yaitu jawabannya Magnus Effect. Oke, kita next. Oh, Yasar kembali. Yasar kembali lagi memimpin. Ini dia. Kameramen mengalah kayaknya ini. Pertanyaan selanjutnya. Kameramen udah jawab dia, Bu. Mengapa kandungan karbon dioksida berlebih berbahaya? Nah, ini tadi dia nih. Jawabannya? Efek rumah kaca. Oke, kita lihat siapa yang memimpin. Oh, masih Yasar dan Gustavito dan juga Titan. Masih Yasar. Lanjut. Titan. Saya mikirnya apa aja. Pertanyaan ke-6. Manakah pembangkit listrik yang terletak di balik papan? Nih, tadi yang terakhir banget. Semua benar. Tambahin ibu. Bonus semua benar. Batakan benar, Karyango benar, Gunung Malang pun benar. Jadi jawabannya semua benar. Wah, Yasar masih memimpin bersama Gustavito. Wah, ada Pen Akatsuki nih masuk ke leaderboard. Wah, Pen Akatsuki. Oke, kita next. Contoh aplikasi ilmu teknik mesin di kehidupan sehari-hari. Eskalator, automatic door, AC, atau semuanya benar? Semua benar. Oh. Nah, padahal tadi kayaknya saya nggak nyebutin AC ya. Iya. Pada tahu ternyata, Bu. Iya, benar banget. Oke, kita next. Kok masih Yasar? Titan. Wah, Titan. Oke, masih Yasar memimpin. Kita next lagi. Nah, ini true or false. Apakah teknik mesin mempelajari otomotif saja? Ayo, 2, 1. Oke. Wah, benar semua, Bu. Wah, ini dia. Kita next. Oh, Gustavito menyalip Yasar. Luar biasa. 3 in row. Wih, Gustavito back in the game. Oke, next. Pertanyaan ke-9. Teknik mesin isinya laki-laki semua. Benar atau salah? Sudah pasti. Ada yang menjawab benar. Yang jawab benar tuh saya apa? Iya. Oke, kita lihat. Wow, Titan naik menggantikan Agung. Masih Gustavito. Apakah Yasar akan kembali di pertanyaan terakhir? Berminat menjadi mahasiswa atau mahasiswi teknik mesin? Tentu saja berminat. 4, 3, 2, 1. Ada yang nggak berminat. Ada yang nggak berminat. Gak apa-apa, kita mau berenang di lainnya kan. It's okay. Oke, kita lihat siapa yang memimpin. 3. Titan. Wah, Titan menyalip Gustavito. Dan terakhir. Ya. Yasar kembali ke juara 1. Luar biasa Yasar. Selamat buat Yasar. Gustavito. Boleh kamera nggak? Boleh kamera nggak? Saya ingin tahu yang mana Yasar, yang mana Gustavito, yang mana yang Titan. Coba. Ini semua camaba kan, bukan anak TK kan? Nanti
temannya kameramen lagi. Ya, Mas. Makanya. Nah, Jangan dong. Bisa on kamera sebentar aja. Mungkin nama coba sama ada on karakternya. kamera boleh. Kita Titan dulu. Siapa nih yang ngasih nickname-nya Titan? Coba boleh on cam atau on mic? Silahkan. Saya Kak, atas nama Titan. Cewek. Atas nama Titan. Mana orangnya? Saya Yasar Kak. Titan Kak. Oh, Titan Riani memang ya, ya, Riani Riani. dari SMA 2 Bontang. Iya. Riani, wah Bu, ada yang mbak-mbaknya nih. Tik. Oke. Terus Gustavito Halo, mana? Riani. Gustavito. Saya Gustavito, Kak. Ah, Gustavito. Gustavito dari mana asalnya? Balikpapan. Gustavito ini anak TK dari ya? Balikpapan. Deket lah ya. Gustavito ini SMA, anak SMK? TK atau sama apa ini? SMK 1. Oh, SMK 1. Oh, Iya. SMK 1 juga, Bu. Wah. Mantap SMK 1. Terakhir Yasar ada yang mana? Yasar. Nih, Yasar peringkat Ada. 1 nih, luar biasa. Oh, Wah, SMK Yasar 1 dari juga. SMK 1 juga nih, Bu. Wah, ini Afif nggak keren. menyebarkan dulu kan? Enggak, Bu. Mereka Iya, juga Bu, kayaknya nggak enggak. kenal. Sudah jauh juga jarak. Ada yang dari luar Oke, Kalimantan. selamat. Tadi ada Maaf, yang enggak. dari Sulawesi. Ada yang dari Kalimantan. Siapa yang dari Sulawesi? Boleh lihat sebentar nggak? Yang dari Sulawesi Selatan tadi bisa menunjukkan wajahnya. Sepertinya malu-malu. Halo, ada yang dari Sulawesi tadi? Nggak ada sudah? Kita scroll. Nur Septiana Harvika. Ada nggak Nur Septiana? Oh, ada nih, Bu. Ada, Kak. Nur Septiana. Dari Sulawesi Selatan. Hai. Memang berminat mau masuk mesin ITK? Iya. Beneran? Weh, Nggak, kalau misalkan beneran, nanti semisal Nur Septiana Harvika keterima di teknik mesin ITK, tolong hubungi baik ke Afif atau mungkin Kak Setra atau saya ya, nanti saya gantikan UTBK-nya. Biaya UTBK-nya saya gantikan kalau misalkan keterima. Iya, makasih, Kak. Semoga keterima di mesin ITK. Selamat buat Nur ya, Nur Septiana. Nih, walaupun tadi belum masuk ke 3 besar, tapi tetap dapat nih hadiah dari Bu Devi. Wah. Ya, Oke, semoga kita keterima ya. cukupkan dulu. Makasih, Kak. Ya. Tolong, Mas. Speaker view sudah. Oke. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab nih. Nah, teman-teman yang sudah mendengarkan pemaparan dari Ibu, terus ya ada mungkin yang bingung-bingung sedikit atau yang penasaran tentang teknik mesin atau tentang Taiwan, tentang Jepang. Nah, ini bisa ditanyakan langsung, bisa raise hand dan ngomong secara langsung atau melalui kolom chat. Boleh, Silakan. Kita tunggu. Ada yang raise hand, Bu? Dari Yasar. Wah, ini pemenang kita. Ternyata rasa penasarannya pun juga besar. Silakan, Yasar. Jadi saya pengen tanya ke Bu Devi. Jadi kan Ibu tadi ngejelasin yang pengurangan CO2 ke laut. Nah, itu apakah ada efek lanjutannya dari CO2-nya itu ke laut? Efeknya ke lautnya ya? Iya, Bu, benar. Sebenarnya kalau misalkan mau, ini saya jawab langsung aja apa ya? Jadi kalau misalkan mau ditanya bagaimana efek langsung ke laut, sebenarnya nggak ada, karena laut kan sangat luas sekali.
Jadi kita hanya bukan merubah, itu istilahnya kalau misalkan di teknik mesin ada yang namanya mass transfer juga. Jadi kita mentransferkan CO2 itu ke laut. Mungkin agak susah untuk dijelaskan, tapi setidaknya seperti itu garis besarnya. Tidak ada efek apa-apa ke lautnya, karena memang yang kita berikan ke laut itu pure karbon dioksida dari perusahaan. Jadi karena laut itu besar, ya tidak ada efeknya ke lautnya. Lebih berefeknya ke udara sih, karena otomatis kan CO2-nya berkurang. Seperti itu. Ke lautnya nggak ada. Oke, terima kasih Bu. Oke, Yasar, luar biasa pertanyaannya ya. Ada lagi yang ingin bertanya, baik secara langsung atau bisa di kolom chat? Dipersilahkan. Baik. Nah, kalau belum ada yang bertanya, saya yang mau bertanya, Bu. Boleh. Nah, ini mungkin juga teman-teman ada yang penasaran, apakah dari teknik mesin itu bisa kuliah di luar negeri itu apa ada beasiswanya kayak gitu, Bu? Nah, terus gimana caranya gitu? Nih. Untuk beasiswanya pun saja ada. Nanti kalau misalkan kalian yang masuk S1 teknik mesin ITK, misalkan pengen mau lanjut kuliah keluar seperti Ceki, Hairul Kolbi maksud saya. Ya, Hairul Kolbi juga kan salah satu alumni teknik mesin ITK, melanjutkan studinya ke Korea di Korean University. Jadi kedepannya ITK bakalan punya banyak istilahnya kayak apa ya? Kayak hubungan dengan beberapa kampus di luar. Jadi otomatis kalian mahasiswa ITK dan juga teknik mesin bisa mendaftar ke sana. Beasiswa apa enggak? Tentu saja. Kalau kita ya, modalnya mah beasiswa. Kalau nggak beasiswa nggak bisa lanjut kelas 2 3. Jadi insya Allah nanti kalau sama kalian pengen lanjut kuliah lagi, kita sebagai dosen akan mencoba membantu kalian untuk lebih lanjut lagi. Baik, Ibu. Jadi setelah S1 di Kalimantan, ya? Abi pengen kuliah keluar. Iya, Bu. Saya mau, Bu. Ya. Bisa. Oke, Ibu. Ini ada pertanyaan di kolom chat, Ibu. Kita bacakan. Dari Nuri. Dari keempat poin tujuan peran teknik mesin di masyarakat yang sudah disebutkan atau dipaparkan, lalu apa kira-kira yang bisa dilakukan yang dampaknya dapat bermanfaat ke masyarakat itu sendiri? Apakah ada contoh yang mesti kita perbuat, misal dengan membuka usaha bengkel atau bagaimana? Terima kasih. Sebenarnya kalau misalkan kita bilang nggak berikan apa? Sebentar ya. Saya jawab dulu yang dulu. Selatan tadi, Bu. Maaf, Bu. Ya, ini dari Nur Sepliana yang tadi. Maaf, Bu. Bisa nggak berikan motivasi kepada kami sampai bisa kuliah ke luar negeri? Wah. Yang atas dulu kayaknya. Butuh motivasi dulu, Bu. Ya, oke. Yang atas dulu ya. Dari yang dampaknya dapat bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri. Sebenarnya dengan kita sebagai sarjana teknik mesin, kemudian kita masuk ke dunia industri, berhubung kita ini adalah orang yang tahu, kita adalah orang yang punya ilmunya, otomatis kita bisa tahu, bisa mengontrol apa sih yang harusnya dibuat oleh perusahaan supaya tidak berimbas buruk kepada masyarakat. Karena kalau misalnya kita hanya sebagai teknisi, tentu kita nggak punya kontrol itu. Kita tidak punya ilmu yang lebih gitu loh. Kita tidak punya ilmu yang lebih untuk bagaimana memberitahukan perusahaan bahwa itu adalah hal yang buruk. Misalkan, contohnya apa ya? Misalkan seperti yang karbon emisi tadi. Jadi di boiler itu, sorry saya terdengar atau putus-putus tidak? Terdengar ya. Jadi misalkan untuk pembangkit listrik seperti tadi, berhubung kita ini sarjana industri, otomatis kita tahu nih boiler yang terbaik yang seperti apa sih yang bisa mengurangi emisi, karena
kalau misalkan emisi itu banyak, otomatis rakyat yang tinggal atau masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah tersebut akan terkontaminasi dengan emisi. Jadi contoh yang lebih besar efek ke masyarakatnya adalah seperti itu. Salah satu contohnya buka usaha, boleh-boleh aja sih. Tapi kalau misalkan kita bilang ke contoh lebih besarnya, kalau misalkan membuka usaha itu kan kalian hanya bisa membantu sedikit ya ke orang-orang sekitar. Tapi kalau misalkan kalian bisa lebih mempunyai peran penting sebagai seorang sarjana teknik mesin di industri, kalian bisa punya peran yang lebih besar. Kalian juga bisa ini loh, maksudnya kita tidak melulu menggunakan produk luar, tapi kalian bisa membuat sendiri untuk perusahaan tersebut. Jadi lebih memberdayagunakan masyarakat sekitar juga. Terima kasih. Oh, Nuri ya? Nuri. Satunya siapa tadi? Baik. Selanjutnya dari Nur Septiana tadi, Bu. Ya. Butuh motivasi, Bu. Motivasinya apa ya? Motivasinya apaan ya? Jadi buat kalian yang pengen kuliah ke luar negeri, terutama beasiswa, berhubung kalau misalkan kita pakai duit sendiri kita nggak kuat ya. Jadi silakan terus mencoba, karena yang namanya kita mau daftar kuliah ke luar negeri itu nggak hanya ke luar negeri. Kayak misalkan kalian mau daftar sekarang, mau daftar ke PTN yang kalian minati juga, kita pasti butuh yang namanya berjuang. Tapi mungkin agak sedikit beda ketika kita berbicara tentang kuliah ke luar negeri. Kuliah ke luar negeri kan saingannya nggak hanya se-Indonesia, tapi juga dari negara lain. Jadi jangan putus asa, terus coba aja, gagal coba lagi, gagal coba lagi. Kalau emang kalian pingin bisa kuliah di luar negeri. Seperti itu. Ya, jadi S1-nya di ITK dulu, baru nanti S2-nya ya. Nur Septiana. Oke, ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Silakan yang mau tanya. Kalau misalnya kalian pengen tahu lebih lanjut lagi, nanti ketika kalian masuk ke teknik mesin ITK, kalian bisa tanya ke Pak Khairul. Sebagai salah satu orang yang langsung merasakan kuliah di luar negeri setelah jadi alumni di ITK. Silakan yang lainnya, atau mungkin mau dicukupi? Silakan. Bagaimana kakak fasilitator? Apakah masih ada waktu lagi? Halo? Suara saya terdengar? Tes. Suara saya masuk? Masuk. Itu juga benar tuh kata Satrio sebagai fasilitator. Jangan lupa tahajud dan minta doa restu orang tua. Banget itu banget. Ya. Terutama kepada ibu ya. Kalau minta doa ke ibunya, doa ibu itu mujarab sekali. Baik. Masih ada 5 menit. Mohon maaf Ibu, di sini agak petir-petir jadi. Ya, Bu. Nggak apa-apa. Kalau gitu diusudahi aja mungkin. Yang mau tanya bisa langsung ke email saya. Dokumentasinya, Bu. Oh iya, dokumentasi ya. Nah, dokumentasi. Sebelum kita tutup, Mas kameramen di on cam. Bisa nggak? OBS-nya tuh mati. Bisa diperlihatkan wajah-wajah bersemangat ya, wajah-wajah muda belia yang masih bersemangat. Oke, teman-teman bisa on kamera sebentar. Kita akan foto dokumentasi. Oke, sudah siap? Bisa Mas Fasil dihitung mundur? Gimana? Coba hitung. Mas Fasil sudah di dokumentasinya? Atau gimana nih? Ini Rahmanial. Ini belum sama Septiana.
Ya on cam. Ya nggak apa-apa, mungkin lagi ini. Nggak apa-apa, kita hitung mundur ya. 1, 1, 2. 3. Oke. Sekali lagi ya. Cak diem, Cak diem. Sekali lagi ya. Bagaimana? Sudah? Wah, banyak ya. Ayo, 1, 2, 3. Oke. Oke, cukup, Mas? Mas Fasil cukup? Oke, baik. Alhamdulillah kita telah ikuti sama-sama pemaparan terkait apa saja sih sebenarnya peran sarjana teknik mesin di masyarakat. Nah, semoga dari pemaparan yang sudah dilakukan oleh Ibu Devi semakin meyakinkan teman-teman nih untuk memastikan pilihan UTBK-nya, pilihan SBMPTN-nya atau SNMPTN-nya untuk memilih teknik mesin Institut Teknologi Kalimantan. Maaf, Oke, sampailah kita. Halo? Ya. Maaf, menjelas sebentar ya. Nanti Iya, Ibu. tolong pemenang yang tadi kirim iya. email ke email saya ya. Tolong pemenang yang tadi kirim email ke saya. Sama Nursep siapa ya tadi? Nursep Trianet lah. Tolong kirim email ke saya. Jadi biar bisa saya tahu. Oke, terima kasih, maaf. Oke, saya tulis di kolom chat ini email Ibu. Ini ya. Tadi ketiga pemenang serta Mbak yang dari Sulawesi Selatan. Nanti bisa email Ibu melalui email yang ini ya, Bu? Ya benar. Oke, baik. Sampailah kita di penghujung acara pada sore hari ini. Saya Muhammad Afif Zuhair, NIM 03181043. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam memimpin jalannya acara pada sore hari ini. Saya beserta Mas Kameramen pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Selamat sore, Kak. Oke, jangan lupa untuk mengisi link check out ya. Ada link check out-nya itu di